Apa kabar? Luar biasa, rasanya semangatnya pagi ya Bu ya. Senang banget hari ini saya bisa menemani Bapak Ibu semuanya sebagai MC, sebagai host di acara kita yang sangat spesial hari ini. Acara yang sudah lama kita tunggu-tunggu, acara yang memang benar-benar akan merubah bisnis Bapak Ibu sekalian, acara yang kita laksanakan dalam rangka menyambut kehadiran produk kita yang sangat luar biasa. Selamat datang di TIENS Ultrafiltration Water Purifier. Ini rasanya kayak ribuan orang dalam ruangan ini ya. Dengar suara MC-nya begini Bapak Ibu ya. Hari ini memang spesial buat Anda. Spesial buat Anda yang punya komitmen terhadap masa depan bisnis Bapak Ibu sekalian. Spesial buat Anda yang ingin belajar tentang produk kita yang luar biasa ini. TIENS Ultrafiltration Water Purifier. Kita akan belajar tentang keunggulan dari produk kita. Kita akan belajar tentang manfaat dari produk kita. Kita akan belajar tentang bagaimana produk Anda yang luar biasa ini, TIENS Ultrafiltration Water Purifier, bisa menjadi bagian penting bagi perkembangan bisnis Bapak Ibu ke depan. Dia hadir untuk menjadi solusi buat Anda, memberikan Anda pilihan air minum yang lebih sehat, dan dia juga hadir sebagai bentuk kepedulian Anda kepada orang-orang yang Anda cintai di luar sana, supaya mereka bisa mendapatkan air minum yang sehat ke depannya. Hari ini kita bukan hanya mendapatkan training Bapak Ibu, tapi Anda juga punya kesempatan untuk tanya jawab. Bahkan sebelum masuk ke dalam ruangan ini, Bapak Ibu udah dapat lembaran tuh. Di lembaran itu udah ada daftar pertanyaan yang mungkin bakal sering Bapak Ibu temui di lapangan. Sudah disediakan jawabannya. Jadi dapat trainingnya, ada kesempatan tanya jawabnya, dan hari ini kita akan belajar dari seseorang yang luar biasa. Sudah lebih dari 5 tahun bersama dengan TIENS, salah seorang staf TIENS yang paling menguasai produk-produknya. Hari ini beliau akan sharing khusus tentang TIENS Ultrafiltration Water Purifier. Kita sambut, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali kepada produk trainer kita, Ibu Cucut Erma Wijayanti. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Cucut Erma Wijayanti. Saya dari Departemen Education Bapak Ibu. Hari ini saya akan men-sharingkan kepada Bapak Ibu semua tentang produk baru kita nih yang akan launching dan Bapak Ibu bisa beli pada tanggal 27 Oktober 2018 nih Bapak Ibu. Nah, kenapa sih TIENS itu mengeluarkan TIENS Ultrafiltration Water Purifier gitu ya? Ada apa sih dengan air kita? Apakah air kita sudah layak minum? Kemudian apa manfaat produknya? Apa keunggulannya di antara produk-produk sejenis di pasaran? Mari kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan suara saya agak kecepatan, bilang aja ya. Nah, air itu merupakan sumber kehidupan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua proses kehidupan kita dari anak bayi sampai udah tua, dari bangun tidur sampai mau tidur itu butuh air ya Bapak Ibu ya. Dari bikin susu buat anak kita, kemudian ibu-ibunya nih masak nasi, semuanya butuh air. Kemudian cuci buah, cuci sayuran, bikin teh, bikin kopi, minum suplemen TIENS juga butuh air putih gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi air itu emang penting banget gitu untuk kita. Nah, gimana sih hubungannya antara kualitas air dengan kesehatan kita? Ternyata nih Bapak Ibu, tubuh kita tuh paling banyak isinya air gitu. Jadi untuk wanita 60% itu isinya air. Kemudian kalau pria 65% di tubuhnya isinya juga air. Nah, kenapa air itu banyak banget nih di otak kita, ada di ginjal, di paru-paru, di mata, semuanya komponen terbesarnya adalah air. Jadi untuk mengoptimalkan metabolisme mereka masing-masing, mereka butuh air yang layak. Nah,
Kira-kira nih sebelum saya tampilin, kira-kira sehari kita butuh air minum tuh berapa sih sehari? 2 liter, 8 gelas. Nah, ternyata nih Bapak Ibu, faktanya jika kita asumsikan satu gelas air itu adalah 250 ml, pria butuh 3,7 liter ternyata Bapak Ibu. Dan wanita butuh 2,7 liter air. Jadi lumayan banyak ya kita butuh air setiap hari ya. Nah, kira-kira air yang kita minum tuh udah layak atau belum gitu. Kalau dilihat dari mata telanjang kita ya, walaupun kita pakai kacamata kayak mau nggak pakai kacamata, yang kita bisa lihat ya cuma yang kayak gini aja gitu. Yang kecil-kecil, partikel yang kecil-kecil kita nggak bisa lihat gitu ya Bapak Ibu ya. Yang partikel nano, partikel mikro, apalagi kita nggak bakal bisa lihat gitu. Sama juga dengan air kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu tuh dalam air kita yang kita lihat ya udah bersih aja gitu. Nggak tahu dalamnya masih ada mikrobanya atau enggak, masih ada logam beratnya atau enggak, kita nggak tahu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kira-kira kalau di rumah Bapak Ibu sumber airnya itu minum dari kebanyakan, ada nggak sih yang masih dari air keran yang direbus? Udah nggak ada ya, udah nggak ada ya. Tapi ini salah satunya mungkin masih ada di luaran sana kali ya, yang masih pakai air keran yang direbus, kemudian air galon dan air botolan. Kira-kira mana nih pilihan yang bijak nih kira-kira? Kalau buat air minum, air keran yang direbus, air botol, apa air minum kemasan botolan? Galon. Oke, nanti kita lihat ya mana yang paling tepat ya. Kita akan bahas nih Bapak Ibu faktanya krisisnya air bersih di Indonesia. Ternyata nih, kalau di rumah itu air keran biasanya ada yang dari air tanah atau dari air pump nih di rumah. Air pump ya, apalagi Jakarta ya, udah jarang yang pakai air tanah. Pakai air pump semua ya. Nah, kalau air pump itu biasanya diambilnya kebanyakan itu sebagian besar dari sungai Bapak Ibu. Ternyata nih, faktanya sungai di Jakarta dan di Indonesia rata-rata udah tercemar berat gitu. Jadi semuanya udah banyak tercemar berat, yang tercemar ringan udah di luar Jakarta tuh. Udah di luar Jakarta, di Jakarta udah nggak ada lagi ya sungai-sungai yang bersih ya. Nah, diakumulasikan Bapak Ibu ternyata lebih dari 50%-nya itu sungainya itu di Indonesia udah tercemar berat. Cuma 11% doang yang tercemar ringan, tapi masih sama-sama tercemar gitu. Jadi udah nggak ada sungai yang bersih lagi nih di Indonesia nih. Nah, ternyata Bapak Ibu, air pump pun PDAM juga tidak bisa memastikan bahwa air yang dia distribusikan itu adalah air yang layak minum. Kenapa? Mungkin di IPAL-nya sana itu bisa minum, tapi ketika didistribusikan ke rumah-rumah kan pasti lewat pipa-pipa gitu ya. Nah, pipanya itu kita nggak tahu tuh udah berapa lama, karatan atau enggak, makanya si air pump itu juga nggak bisa mastiin ketika sampai rumah Anda itu Bapak Ibu sekalian udah layak minum atau enggak. Makanya dia juga tidak bisa memastikannya kalau air yang nyampe ke rumah itu layak minum gitu. Nah, kalau ngerebus air itu emang bener ya, bisa ngebunuh bakteri, betul ya, bisa buat sterilisasi dalam beberapa menit, emang betul air. Tapi ternyata nih Bapak Ibu, ketika tadi yang saya ceritain di pipa-pipanya itu nggak tahu ada karatnya atau enggak, nyampe rumah banyak logam beratnya, ketika kita rebus nih, emang bener bakterinya mati, tapi ternyata logam berat dari sisa-sisa karatnya itu masih ketinggalan gitu. Itu kalau kita konsumsi pertama dari air yang keran yang dimasak. Nanti kita bandingkan air keran, air galon, dan air mineral botolan gitu. Dari harganya dibandingkan dengan Tians Ultra Filtration Water Purifier tentunya. Nah, ada apa sih kalau kita logam berat terus-menerus kita konsumsi? Ternyata logam berat kalau kita konsumsi terus-menerus bisa bahaya loh, bisa menyebabkan kanker, gangguan hormonal, serta kerusakan ginjal. Karena ginjal kita kan pastinya tugasnya menyaring gitu ya. Jadi lama-lama ketika kita konsumsi terus-menerus logam berat itu bisa merusak ginjal kita. Nah, yang kedua kita akan bahas si air galon nih. Air galon tuh ada yang kita beli kemasan isi ulang, ada juga yang langsung gitu ya. Nah, kalau yang isi ulang Bapak Ibu, kita tahu nggak tuh galon kita itu udah dipakai berapa kali kira-kira? Nggak tahu ya, cuma dicuci gitu doang, nggak tahu dipakai berapa kali kayak gitu.
Nah, maksimal galon itu pemakaian cuma 100 kali gitu. Setelah 100 kali kita udah nggak bisa lagi mastiin bahwa galon itu emang udah layak pakai, seperti itu. Mungkin kalau yang galon kita beli isi ulang langsung dari air pegunungan tuh, itu mungkin dia pasti kantornya udah mastiin tuh kalau galonnya itu nggak bakal lebih dari 100 kali. Tapi kalau yang galon isi ulang gitu kita ngebahasnya di sini, dan kita juga nggak bisa mastiin dia bersih atau enggak dalamnya kayak gitu. Air yang ada di galon pun Bapak Ibu cuma bisa kita minum 1 minggu doang. Jadi setelah 1 minggu mungkin perkembangan bakterinya mungkin udah lebih banyak, kita udah nggak bisa mastiin kayak gitu. Bakteri yang ada di air ketika 1 minggu itu sama dengan bakteri yang ada di kloset gitu. Jadinya nggak boleh lama-lama. Nah, ternyata Bapak Ibu 40% air minum isi ulang juga belum aman dikonsumsi karena masih mengandung bakteri coliform. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita minum air mineral gitu, bagus nggak sih? Bagus ya, bagus ya. Tapi nanti kita bandingin harganya kalau satu orang di rumah ada 4 kepala minum air 3,7 liter, kita kali-kali nanti ada hitungannya. Kita bisa lihat nih hitungannya seberapa mahalnya gitu kalau kita terus-terusan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya emang tubuh kita bisa tuh nyaring, tadi ada yang logam berat bisa gitu. Tapi kalau terus-menerus tubuh dikasih terus-menerus dikasih logam berat, kemudian terus-menerus dia harus bekerja berat, lama-lama mereka juga bakal lemah dan bakalan rusak gitu. Jadi kita pasti kasihan dong ya sama organ tubuh kita ya. Oke, nah jadi jangan minum air yang seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, masak air keran, refill galon, ataupun air mineral, nanti kita lihat nih, itu pilihan yang bijak atau bukan ya di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, banyak banget nih water purifier di lapangan, banyak kan ya, ada dari MLM lain, ada yang dari konvensional pun ada. Gimana sih cara milihnya water purifier yang baik untuk kita? Nah, jadi di lapangan nih Bapak Ibu ada 4 macam teknologi water purifier. Yang pertama itu adalah reverse osmosis purification. Dia itu water purifiernya itu dia semuanya tuh bakterinya disaring, mineralnya disaring, jadi cuma air aja. Air emang tetap sih bermanfaat untuk tubuh kita, tapi nggak ada mineralnya, sayang. Mineral itu kan bermanfaat untuk tubuh kita, kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah ultrafiltration purification. Ini adalah salah satu filter yang ada di TIENS ultrafiltration ini Bapak Ibu. Ini recommended yang kalau yang ini. Kemudian ada UV purification atau e-boiling. Dia itu ngebunuh bakteri, tapi bakterinya nggak dibuang. Jadi kita minum air yang ada mayat bakterinya gitu. Nggak kelihatan kan, tapi kita minum air itu Bapak Ibu gitu. Nah, yang keempat nih, activated carbon filter purifier. Dia itu optimal ngilangin yang membran-membran bahan-bahan sedimen, logam gitu, tapi dia nggak efektif untuk nyaring bakteri. Jadi gitu. Ini kelemahan masing-masingnya seperti itu. Yang paling bagus yang ultrafiltration purification. Nah, gimana cara memilih water purifier yang baik nih Bapak Ibu? Yang pasti yang pertama, teknologinya harus canggih, betul ya? Harus mampu menghilangkan kotoran yang berbahaya di air. Kemudian harus mampu mempertahankan kandungan mineralnya. Mudah dipasang dan pastinya hemat biaya. Ini yang paling bagus nih, hemat biaya. Nah, kita memperkenalkan Bapak Ibu, TIENS Ultrafiltration Water Purifier, air bersih dan aman, keluarga sehat dan terlindungi. Terima kasih. Nah, kenapa sih kita harus pilih TIENS Ultrafiltration Water Purifier nih Bapak Ibu? Ini tuh terbukti menghilangkan bakteri, kenapa nanti kita bahas. Kemudian dapat mempertahankan mineral. Kemudian menghasilkan air segar dan dapat langsung diminum. Mudah dirawat dan hemat biaya. Masangnya juga gampang. Nanti saya di sini akan praktekin ke Bapak Ibu semua gimana cara masang alat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pasti bisa. Kemudian desainnya juga elegan dan ringan gitu ya. Nah, kenapa sih TIENS Ultrafiltration itu bisa jadi pilihan kita? Karena dia itu menggunakan 5 tahapan filtrasi yang komprehensif gitu ya Bapak Ibu. Jadi 5 kali tuh disaring air kita 5 kali. Jadi sehingga dengan 5 kali saringan ini bisa menghasilkan air yang segar dan dapat langsung diminum. Kita akan bahas satu-satu nih, apa sih filter-filternya? Yang pertama adalah filter kasar PP atau melt brown propylene filter.
Ini filter kita ini harus diganti ada waktu masa berapa bulannya gitu ya. Untuk yang nomor 1 ini nih, nanti jadi di sini tuh ada nomornya tuh Bapak Ibu, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu dalam filternya. Nanti saya tunjukin, nanti saya buka. Nah kalau yang nomor 1 ini disarankan gantinya untuk 3 bulan. Ini gunanya buat apa sih si PP kasar ini? Dia tuh bisa nyaring yang agak besar ukurannya gitu, kayak mungkin ada cacing, ada sedimen, ada karat atau alga, itu akan disaring oleh si PP nomor 1 ini. Setelah ini masih ada lagi filter selanjutnya, yaitu GAC. Ini filter karbon pregranular. Dia itu digantinya per 6 bulan. Waktu masa ganti ini semuanya itu tergantung nanti pemakaian Bapak Ibu, karena di sini dilengkapi dengan panel indikator. Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Nah, si filter GAC ini dapat menghilangkan zat organik atau mungkin residu klorin, karena di air keran itu biasanya pasti ada namanya si klorin itu, ada residunya. Kemudian zat-zat yang menyebabkan perubahan warna itu semuanya akan disaring oleh si GAC nomor 2 ini. Kemudian selanjutnya masih ada sistem filtrasi selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga PP halus. Dia itu kalau misalkan di nomor 1 dia masih ada yang kesaring, yang kecilnya itu bakal disaring lagi oleh si PP nomor 3. Jadi ini mirip sebetulnya fungsinya nomor 1, tapi lebih kecil ukurannya yang bisa disaring gitu ya. Yang keempat nih Bapak Ibu, ini adalah membran ultrafiltrasinya kita yang dapat mempertahankan mineral dan menghilangkan bakterinya itu. Jadi ini yang tadi ini unggulannya di sini juga. Ya, ini gantinya setiap 12 bulan. Ini yang paling lama, gantinya setiap 12 bulan gitu ya. Yang selanjutnya nih Bapak Ibu, yang terakhir, ini adalah filter karbon aktif postgranular. Dia gantinya itu setiap 3 bulan. Dia dapat menghilangkan bau tidak sedap yang dihasilkan dari air, kemudian dapat membuat air kita yang kita minum itu terasa lebih segar, seperti itu. Jadi ada 5 filter, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Oke, nah tampilannya Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Ada di sini yang namanya, bisa lihat ya di sini ya. Ini namanya panel indikator kita. Jadi panel indikator ini fungsinya supaya kita tahu nih filter mana nanti filter yang udah mau habis masa aktifnya dia akan nyala begitu. Kemudian ada desain juga eksklusif. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu bakal dilengkapi dengan bisa digantung ya, ada pengait dindingnya seperti ini bisa digantung. Kemudian ada slot penguncinya ada di belakang produknya gitu. Nah, keunggulan produk kita apa sih nih Bapak Ibu? Yang pertama itu hemat energi, karena apa? Karena kita nggak pakai listrik gitu, kita pakai baterai, dan baterai itu cukup sangat irit lah gitu, karena dia hampir 1-2 bulan bisa dipakai si baterai itu. Kemudian proses filtrasinya terpadu karena dapat mencegah kebocoran. Nanti kita bisa lihat di dalamnya semuanya itu ketutup rapi ya, ketutup rapet. Kemudian filternya itu sekali pakai, jadi kalau udah 3 bulan atau 6 bulan ganti tinggal kita buang, jadi nggak usah dicuci-cuci seperti itu. Kan dicuci juga kita nggak tahu bener apa nggak kita nyucinya, seperti itu. Dan pastinya mudah dipasang dan ada alarm pengingat otomatisnya. Nah yang pertama nih Bapak Ibu, kita cuma pakai baterai A3 doang, baterai yang kecil-kecil itu 4 biji. Itu hemat listrik, itu keunggulan kita yang pertama tadi. Ini untuk detailnya ya. Kemudian tadi proses filtrasinya terpadu dan mencegah kebocoran, karena bisa kita lihat di sini nih, semuanya ketutup rapi, mesinnya ketutup, jadinya ini mencegah kebocoran seperti itu. Nah, filternya sekali pakai, ini merek lain yang cuma ganti dalamnya tapi nggak ganti isinya, itu kita nggak bisa pastiin itu kita bener atau enggak. Kalau punya kita sekali pakai langsung dibuang, jadi ganti filter yang baru. Filter dijual terpisah ya dari ini, kalau udah habis masa waktu kita juga jual. Nah, ini mudah banget dipasangnya, kayak ngeganti bohlam lampu aja. Nanti bakal saya praktekin. Nanti Bapak Ibu boleh coba maju, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, buat nyoba ngebuka filter ini. Gimana caranya, gampang banget ngebukanya sama masangnya itu gampang banget. Cuma bener-bener kayak masang bola lampu doang gitu. Nah, ini keunggulan kelimanya ini adalah ada tadi yang ini tadi alarm otomatisnya. Jadi kita bisa tahu kapan kita harus ganti sesuai dengan pemakaian masing-masing. Spesifikasinya Bapak Ibu, kita udah banyak dapat sertifikasi dari internasional maupun di Indonesia.
Kalau yang di internasional kita dapat dari Water Quality Association, ini merupakan asosiasi dunia untuk khusus yang menangani tentang air. Kemudian juga ini NSF, semuanya ini asosiasi dari Amerika. Kalau NSF yang menangani tentang air juga kita udah dapat, dan ROHS bahwa alat kita sudah bebas dari pencemaran kimia. Dan pastinya Bapak Ibu, untuk yang di Indonesianya kita sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional bahwa produk kita itu bisa terbukti menghilangkan bakteri yang tadi si E. coli yang ada di kloset itu. Jadi dari kan itu menghilangkan ini kayak gitu. Nah, ini juga hasil lab Bapak Ibu bahwa produk-produk kita ini si ultrafiltration ini dia terbukti dapat mempertahankan mineral yang baik yang dari air gitu. Ini beberapa mineralnya yang ada di air, ada fluoride, kemudian ada tembaga, natrium yang semuanya itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, gimana cara masangnya? Masangnya caranya gampang banget Bapak Ibu. Nih ya. Pertama kita dapat seperti ini kan ya. Kita nanti akan dapat satu alat ini, kemudian ada keran air dual cut, kemudian dapat ini konektor untuk buat di kerannya masing-masing. Mungkin ada keran yang berbeda, ini bisa dipasang masing-masing kerannya, bisa dipilih mana yang cocok dengan keran Bapak Ibu. Kemudian ini kerannya yang untuk keran air dual cut-nya, sama ini nanti konektornya juga nih. Gimana cara masangnya nih, kita lihat ya. Pertama masangnya cuma ganti baterai, sambungin keran, udah deh, pasangin selang gitu doang. Bukanya gini Bapak Ibu ya, bukanya juga gampang banget. Selanjutnya nih masangnya, kita buka alatnya cukup seperti ini doang. Ini kayak gini doang, gampang, udah kebuka gitu doang. Kemudian di sini kita pasang baterai juga cuma gini doang bukanya. Kayak masang mainan anak-anak gitu, bisa center gitu. Cuma gitu doang, buka baterainya, pasang. Pertama pasang baterai, karena ini terpisah nanti baterainya nggak dipasang ya. Kayak gini, tinggal dipasang biasa kalau baterai. Kemudian tutup lagi, tadi tutup, nggak usah ditutup ya, karena kita mau cobain buka filternya. Selanjutnya, nah jadi nanti nih ini keran, nanti ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini kerannya itu ada 3 lubang. Nih, lubang yang paling kecil nanti ini bakal ngeluarin si air purifikasi yang bisa langsung diminum. Air yang ini air keran biasa, ini juga air keran biasa. Nanti tombolnya ada di sini Bapak Ibu. Yang air purifikasi ini kita tinggal putar-putar doang nih. Kayak gini. Air purifikasi ini yang nih, yang paling bawah, di bawah tombol off ini air purifikasi ini. Jadi kalau misalkan ini tuh emang pas banget dipasangnya itu di dekat wastafel, karena emang bisa buat cuci buah juga. Terserah kita mau cuci pakai air keran, tapi pastinya yang bagusnya pakai air purifikasinya lah ya, gitu. Jadi ini dipasang di dekat wastafel, tinggal dipilih mau pakai yang mana. Kalau cuci piring kan pastinya nggak mungkin kita pakai air purifikasi gitu ya, sayang-sayang. Jadi bisa pakai gelap, ada pilihannya langsung ke air keran kayak gitu. Nah, gimana nih nyambunginnya nih Bapak Ibu? Ini kayak gini kan dapat kayak gini, nanti pisah-pisah nih 3. Nanti sambungin ke yang ini nih, sambungin. Udah nyambung kayak gini, Bapak Ibu tinggal pilih konektornya mana yang sesuai dengan pipanya di rumah. Ini ada 2 posisi, yang agak kecil sama yang agak besar. Ini posisi yang besarnya di atas ya, yang di atas. Kemudian kita bisa biar kenceng, kita ada karetnya di bawah. Kayak gitu doang masangnya. Karetnya di bawah, masukin, posisi yang besarnya ada di atas untuk masukin ke keran. Setelah ini masuk ke keran, udah masuk ke keran nih, udah deh tinggal masukin selangnya, biru ke biru, putih ke putih, nyambung ke alat kita nih Bapak Ibu. Biru ke biru, putih ke putih di sini gitu. Cuma gitu doang masangnya, gampang banget, jadi semuanya bisa pasang. Oke. Nah, ini agak bermasalah, nggak bisa. Nah,
Nah gitu jadinya tadi tuh yang saya bilang, masukin kerannya ke biru ke biru, putih ke putih gitu. Tinggal kita setel mau pakai air yang mana kayak gitu. Kalau buat cuci piring kita pakai air keran biasa, itu nanti airnya lubangnya beda-beda ya, yang tadi saya bilang. Oh iya, saya mau kasih tahu nanti ketika kalau misalkan kita cuma pakai air keran aja, si alatnya cuma diem aja biasa, tapi ketika kita pasang di setel di purifikasi, dia bakal nyala sekali klek gitu. Airnya juga keluarnya di lubang yang purifikasi kayak gitu kalau pertama kali. Nah, masangnya juga gampang, masangnya ngebukanya. Ini tadi untuk cuma posisinya doang. Yes. Saya mau kasih tahu dulu gimana caranya buka. Mau coba. Kepencet. Udah pada mau penasaran ya berapa harganya ya? Oke. Itu di 1.000. Nih Bapak Ibu, bukanya gampang banget, cuma diputar ke kiri, udah tinggal tarik. Ada yang mau coba buka nggak? Mau coba buka filter? Ayo boleh maju, 2 orang. Berapa tuh? Ya, 2 ya udah. Oke, Pak. Pak coba buka, cuma diputar doang. Ke kiri. Ke sini. Ya, ke kiri. Bukanya gitu doang. Ya, coba Pak. Satu ibunya deh, ibunya mana satu tadi ibu? Ya. Nah, gitu. Gampang kan masangnya ya? Gampang bukanya ya? Gampang. Buka satu. Masangnya nih, saya jadi masangnya nih Pak. Di sini Pak, sini. Apanya? Kita ada urutannya sih Pak. 1, 2, 3, 4, 5 ada nomornya. Masangnya nggak bisa, jangan sesuai dengan urutannya Bu. Sekarang masangnya kayak gini, masangnya di sini ini ada tombol panah, tombol panah. Ini dicocokkan, di sini juga ada tombol panah, didorong sedikit. Oke, ini tombol panah, didorong sedikit, diputar ke kanan kayak gitu. Didorong dulu sampai bunyi klok kayak gitu masangnya. Iya betul, sesuai panasnya, ada tanda panahnya di alatnya ya. Didorong dulu Bu, didorong dulu baru putar kanan. Oke kayak gitu. Klok ya gitu ya, gampang banget masangnya. Ibu-ibu bisa masang, bapak-bapak apalagi. Oke gitu ya, jadinya gampang ya. Terima kasih. Nah harganya tadi udah muncul, harganya nih Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu yang tunggu-tunggu. Harganya 5.200.000 untuk distributor 1 unit plus filter yang 1 unit ya. Nah kita bakal bandingin nih sama produk-produk yang ada di pasaran nantinya. Ini dengan produk lain nih Bapak Ibu. Ini produk yang ada di pasaran. Produk kita pemakaian filter itu 3-12 bulan, harganya 5.200.000. Kemudian kalau yang depannya A, MLM lain, harganya sekitar 11 jutaan. Kemudian yang depannya K, MLM lain, itu 8 jutaan Bapak Ibu. Kemudian kalau yang depannya L, MLM lain, itu sama harganya juga 8 jutaan. Jadi di antara produk lain, produk kita bersaing lah dari harga gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah tadi kan sempat kita bahas air keran, air galon, sama air dari Tias ultrafiltrasi ini mana yang paling baik gitu ya. Kalau kita hitung-hitung nih Bapak Ibu, kalau air kemasan botol, 1 botolnya itu yang 1,5 liter, 5.800 nih, kita udah kumulasikin per hari butuh berapa, per 12 liter, untuk perharinya. Kalau hitung setahun itu kita butuh 16 juta kalau buat minum air botol tadi. Gitu, satu keluarga yang kita anggap satu keluarga isinya 4 orang. Kalau yang air kemasan galon itu kalau kita udah hitung-hitung nih 4 juta juga. Kalau kita nih Bapak Ibu, Tias Ultra Filtration Water Purifier cuma 3.300.000, lebih murah. Dan gak cuma setahun pasti makanya kan, bisa bertahun-tahun kayak gitu. Nah, oke Bapak Ibu, cukup sekian presentasinya dari saya. Terima kasih banyak.